pernah di posisi yang why me? Kenapa saya diberikan cobaan sebanyak ini gitu loh. Aduh, capek banget ya, pengen kurus aja, mempertahankan kesehatan aja kok susah banget, harus begini, sengsara banget gitu. Saya punya gym di Bali, itu gym pertama di Indonesia khusus lansia. Oh, wow. Jadi isinya tuh silver queen and silver king aja itu. Kalau tubuhnya nggak sehat, itu susah banget positive thinking. Susah banget untuk produktif. Halo Idea Friends, thank you buat teman-teman yang udah mantengin acara ini, Connect with Idea Friends. Ya, kita hari ini akan banyak ngobrol dengan salah satu tamu kita yang sudah bertahun-tahun juga ikut bersama Idea Fest, yaitu Mas Jansen Ongko. Boleh tepuk tangan dulu mungkin teman-teman yang di sini. Terima kasih. Mas Jansen Ongko. Ya. Senang sekali Mas ada di Jansen, sini. thank you so much Sama-sama. udah mau datang Mas hari ini. Ya, oke, thank you Mas Jansen. Jadi Mas Jansen Ongko ini adalah brand trustnya Idea Fest. Kurang lebih sudah dari tahun lalu, jadi ini tahun kedua. Dan kita tahu saat ini industri kesehatan, health, sport, wellness, semuanya benar-benar lagi booming. Kenapa? Dari situ kita akhirnya mengundang Mas Jansen buat ngobrol-ngobrol hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol seputar industri dan lain-lainnya, kita pengen kenal Mas Jansen lebih dalam. Boleh banget Mas Jansen, boleh dikenalin siapa sih sebenarnya Mas Jansen Ongko ini? Kalau cerita dari awal panjang sekali. Gak apa-apa. Mungkin dari saya SD, SMP, SMA. Enggak. Pada dasarnya saya sapa teman-teman dulu ya. Ya, udah. Oke, halo teman-teman Idea Friends. Kembali lagi bersama saya dengan Coach Jansen. Saya biasanya dipanggil Coach Jansen. Coach Jansen. Nama lengkapnya Jansen Ongko. Saya adalah seorang pelatih kebugaran. Oke. Jadi mungkin 10-15 tahun yang lalu pelatih kebugaran itu bukan merupakan pekerjaan yang familiar di masyarakat. Nah saat ini seperti yang dijelaskan Mas Rido tadi, memang udah mulai banyak nih anak-anak muda yang tertarik untuk jadi pelatih kebugaran, fitness influencer, health influencer, yang mana get ready with me itu udah pakaian-pakaian nge-gym tuh. Kemudian suplemennya apa, itu menjadi suatu tren tersendiri. Apalagi setelah pasca pandemi. Nah kembali lagi ke saya personal, memang tidak tiba-tiba menjadi seorang pelatih kebugaran ya. Karena tentunya ada jalan ceritanya sendiri. Setiap orang kan pasti ada zero to hero journey-nya. Kalau saya pribadi sih lebih banyak kemalangannya ya kebetulan. Kebanyakan malangnya ya, justru. banyak malangnya. Nggak banyak hero-nya, jadi banyak cobaannya gitu. Sampai pernah di posisi yang why me? Kenapa saya diberikan cobaan sebanyak ini gitu loh. Oh, dulu kan nggak ngerti ya. Oh, sekarang berpikir bahwa ternyata itu menguatkan kita gitu. Nah, kalau saya sendiri memang aslinya dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Kemudian ya banyak merantau. Kemudian kenapa memutuskan menjadi seorang pelatih kebugaran itu bisa dibilang ya itu tadi dari cerita yang cukup malang ya, di mana kami berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kesehatan. Nah, tiba-tiba ayah saya jatuh sakit, yaitu diabetes mellitus, karena gaya hidupnya yang buruk. Gak olahraga, pola makannya buruk gitu. Saya pun bukan orang yang peduli akan kesehatan dulunya. Nggak tiba-tiba saya pengen hidup sehat nanti gede gitu. Nggak juga. Dulu saya juga obesitas, Mas. Ya, saya pernah obesitas sampai hampir 100 kilo waktu itu. Ya, jadi saya bener-bener gemuk. Jadi tumbuh besar sebagai remaja gemuk yang dimana kena bully, kemudian diejek sama teman. Wah, itu udah makanan saya tuh dulu tuh. Berantem gara-gara diejek-ejekin. Nah, itu ya saya tumbuh besar dengan bullying lah. Saya bilang begitu. Kemudian karena ayah saya tidak memperhatikan kesehatan, ya biasalah dia pebisnis, wirausahawan. Dia kerja, makan enak, nggak ada olahraga, istirahat juga ya kasarnya tuh sangat-sangat minim ya, karena memang kekurangan dari workaholic lah ya. Itu tuh tujuannya sebenarnya baik, kerja keras untuk supaya keluarganya mapan, kemudian kerja keras supaya nanti masa depan dari anak-anaknya, keluarganya itu terjamin gitu loh. Cuman beliau lupa, mungkin karena tidak ada yang ngajarin juga ya, jadinya kurang memperhatikan kesehatan. Dan yang seperti kita ketahui lah, generasi boomers yang dimana menunjukkan rasa sayangnya atau kasihnya ke keluarga bukan dengan ucapan, perhatian, tapi dengan memastikan keluarga itu settle. Tapi kembali lagi, setelah beliau sakit, kemudian komplikasi, bolak-balik rumah sakit,
Dari kasarnya itu harta yang dikumpulkan, rupo, semuanya lah ya, aset-aset, itu akhirnya habis. Oke. Untuk apa? Untuk berobat. Dari situ saya lihat bahwa, aduh, mahal sekali ya yang namanya penyakit ini. Nah, di situ saya mulai awalnya nggak langsung healthy lifestyle, Mas. Karena kan saya gemuk ya dulu ya. Jadi carinya gimana? Caranya tanya, kalau mau kurus gimana? Pakai obat diet, pil pelangsing. Yang instan gitu ya. Bukan Banyak instan banget. lagi, kalau bisa Udah besok. Oke. Ya kan, untung nggak jual ginjal. Bahaya. Nggak ada handphone dulu. Jadi semua jenis diet, kemudian suplemen itu dicoba. Sampai hampir sakit kuning, Oh, ya tipes bolak-balik. Kemudian cuman makan sayur aja, itu udah saya cobain semuanya demi kurus waktu itu. Apalagi kan di saat itu ayah baru sakit dan juga yang namanya puber ya, dimana udah tahu yang namanya lawan jenis, udah harus mulai jaga badan supaya kelihatan lebih keren gitu. Jadi itu makin menjadi-jadi. Jadi trial error untuk bisa kurus, dulu nggak mikirin sehat, bisa kurus aja itu udah pusing sendiri tuh. Nah dari situ saya merasakan bahwa oh ternyata untuk menjadi sehat, untuk tahu caranya yang paling baik untuk tubuh kita tuh memang journey-nya tuh panjang sekali. Gitu. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut dan pengalaman orang tua saya yang dimana kasarnya mengorbankan kesehatan dia, akhirnya membuat saya memutuskan untuk berada di bidang ini. Gitu. Oke. Tapi sempet ini ya sih, maksudnya sempet kayak ada di titik dimana kayak gue kayak udah nggak ini lagi deh, gue capek nih. Atau kayak malah jadi makin hari itu malah makin kayak yuk gue harus bisa nih untuk mencapai apa yang diinginkan gitu. Bohong kalau misalnya nggak pernah give up. Yang namanya caranya salah. Banyak banget kesempatan yang dimana saya ingin, aduh capek banget ya, pengen kurus aja, mempertahankan kesehatan aja kok susah banget, harus begini, sengsara banget gitu loh. Jadi saya melihat bahwa mau cari apa sih dengan olahraga setiap hari keras ini. Ternyata ya memang sama kayak obat, ada dosisnya. Harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Ada dosisnya. Yang namanya obat, makan 1 butir kan sembuh. Kalau 10 butir kan meninggal dunia. Nah sama seperti itu, olahraga juga. Jadi sebenarnya gaya hidup sehat itu kalau misalnya kita pelajari makin banyak kita pelajari ya, justru bukan membuat kita itu semakin kasarnya itu semakin restriktif, justru semakin middle way, semakin berjalan di tengah, karena kita memahami bahwa yang ini nggak boleh berlebihan, yang ini nggak boleh kekurangan. Jadi sebenarnya gaya hidup sehat itu baik olahraga, pola makan ya, itu cari keseimbangan itu. Tapi ngelihat gini Mas, maksudnya kan perjalanan panjang. Betul. Maksudnya untuk sampai akhirnya Mas James ada di nih gue oke nih memilih untuk jalan hidup gue yang kayak gini, menjadi coach gitu. Sampai di titik dimana kayak Mas kayak ini nih pencapaian gue kayak udah sampai di pencapaian yang emang udah gue inginkan deh untuk menjadi seorang coach, atau ini perjalanan yang memang sudah benar gue pengen jalanin gitu. That's a good question. That's a very good question. Memang pada dasarnya kan kita di lembaga pendidikan pelatih kebugaran, kebetulan saya foundernya dari Asosiasi Pelatih Kebugaran. Saya ketemu banyak banget anak-anak muda yang kasarnya mempertanyakan apakah ini memang pekerjaan yang dia inginkan for the rest of him or his or her life gitu loh. Jadi memang saya nggak serta-merta bersyukur dengan pekerjaan ini, karena kebetulan karena saya kepengen kurus, kenalan sama dunia gym, ya kemudian semakin tertarik itu banyak faktor, nggak tiba-tiba langsung oke, tumbuh besar nanti saya kalau udah dewasa pengen jadi pelatih kebugaran gitu loh. Mas dulu 90-an 2000 namanya pelatih kebugaran itu pekerjaan yang maaf ya paling hina Mas. Lu nggak becus di sekolah, nggak becus di kantor, jadi PT aja. Apalagi misalnya ada ganteng, cantik, badannya bagusan dikit, jadi PT aja. Disuruh gitu ya. Karena memang di industri kebugaran sendiri itu ada sisi gelapnya. Ada orang yang kasarnya itu menggunakan pekerjaan ini supaya ketemu sama klien-klien yang kasarnya dipacarin gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Tak laki-laki perempuan ya. Tapi intinya tuh pekerjaan ini juga bisa dibilang bukan pekerjaan yang the best job in the world. Setiap pekerjaan ada risikonya kan.
Nah, jadi saya juga nggak serta-merta ingin menjadi fitness trainer karena ya kesukaan saya dengan kesehatan dan kebugaran. Kemudian saya juga punya trauma masa muda yang berhubungan sama pola makan dan pola istirahat sama penyakit. Jadi dari situ saya ketemu banyak banget pakar-pakar di bidang kesehatan dan kebugaran juga, yang dimana mereka selalu mengatakan ironis ya, orang kerja keras untuk berobat katanya. Maksudnya itu adalah kerja Ada keras tua banting nanti. tulang, ujung-ujungnya lu bayar buat berobat. Oh teman. iya. Jadi saya itu sekali, oh iya ironis gitu. 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya saya salah satu jadi orang yang mengatakan hal tersebut juga. Jadi setiap kali ada acara workshop atau misalnya lagi seminar, ujung-ujung saya akan bilang jangan lupakan kesehatan. Investasi nomor 1 adalah kesehatan. Memang kenyataannya itu. It sounds klise banget ya. Jadi kalau orang bilang bahwa kesehatan itu penting nggak penting lah ya. Memang di saat kita lagi sehat, kita mau banyak maunya ya. Misalnya kita mau kekayaan, mau ya namanya juga orang mau sukses secara finansial. Tapi setelah sakit itu kita cuma pengen sehat kan. Yes. Nah, kebanyakan orang lupa di situ gitu loh. Kadang-kadang kayak kita aja deh, misalnya Mas Rizky, saya kasih tahu jangan kecapean kerjanya nanti burn out gitu loh. Mana mau Anda dengerin? Burn out dulu kan? Baru kapok kayak kan? iya. Oh iya. Iya nih gitu. Kapok gua kemarin masuk rumah sakit 3 hari misalnya. Jadi kadang-kadang dengan yang junior coach ya, saya selalu bilang sama mereka, kita itu fitness trainer, pelatih kebugaran itu pemandu aja. Kita nggak ngasih tahu, melarang terutama ya. Kita tidak take control terhadap hidupnya. Cuman kita kasih tahu di depan itu ada jurang, di situ ada jalannya gitu loh. Kemudian jalannya memang di situ sehat, cuman memang harus ada effort atau upaya untuk bisa sampai ke sana. Jadi di pendidikan kita itu lebih menekankan empathic way-nya ya, lebih bagaimana bisa menjadi pelatih yang ngayomi lah. Mengerti ya. Ya, memang pekerjaan ini juga seperti yang saya bilang tadi, bukannya everything rainbow and sunshine juga gitu loh. Ada sisi gelapnya juga. Nah, kenapa akhirnya kasarnya itu saya mendedikasikan diri di pekerjaan ini karena ya itu tadi, saya kehilangan orang yang paling saya sayangi, yaitu orang almarhum ayah saya. Kemudian nenek saya juga, saya punya gym di Bali, itu gym pertama di Indonesia khusus lansia. Jadi isinya tuh silver queen and silver king ya, itu silver queen kayak coklat lagi. Jadi intinya orang-orang yang sudah silver age, yang 60 plus ya, 60 tahun ke atas tuh latihan di tempat kita. Karena dulu saya lihat nenek saya usianya 70-an, cucunya belasan, dia masih bisa bangun, masak, nyuci, do everything on her own, mensupport cucu-cucunya biar anaknya bisa kerja. Wow. Jadi saya tuh ngerasa melihat nenek saya ya yang kasarnya tuh strong banget, sedangkan ayah saya yang muda tapi weak banget. Jadi tuh kayak ada polar opposite. Kenapa Ada ya gap ayah ya saya di sana ya? meninggal di usia sebelum 50 tahun. Nenek saya usia 70 tahun Masih bisa masih bisa jungkir Mengerjakan balik, apapun itu. akrobat kasarnya, gedein cucunya. Biar apa? Biar bisa mensupport anaknya yang sakit-sakitan ini. Sukses secara finansial, akhirnya hancur. Hutang, ya hutang di bank, ya ada yang digadaikan dan lain-lain. Ya karena banyak pinjaman dan lain-lain, akhirnya kan harus bayar tuh, nutupin semuanya. Akhirnya ya hutang kan. Terus saya melihat bahwa oke, kalau saya korbanin kesehatan saya buat kaya, kayaknya saya bakal ngulang kejadian yang lama nih. Kisah lama orang tua saya. Nah itu tuh yang akhirnya kan saya nggak punya orang tua lagi. Maksudnya ibu ada, cuman nggak deket gara-gara kejadian itu. Intinya kita punya keluarga hancur lah gara-gara beliau meninggal. Nah setelah dia meninggal, kan saya nggak mungkin dong setelah saya pelajari, saya punya ilmunya, saya ke kuburan ngasih tahu, oh seharusnya ayah makannya dijaga. Udah terlambat ya. Kayaknya ngapain juga ya. Nggak mungkin. beda pekerjaan nanti. Ya saya pakai bola buat meramal nanti. Oke. Iya, mungkin aku mau nanya sedikit Mas, tadi Mas Jansen udah sempat mention kalau ya tadi ya kita kalau nggak sehat berobat mahal. Ya. Tapi ini banyak dapat bisikan-bisikan ya sekarang olahraga juga mahal gitu. Ya sekarang juga kita tahu banyak sekali tipe-tipe olahraga yang mungkin selain kebugaran pun juga ada yang tipenya permainan atau apapun itu. Yang pasti memang kita ingin sehat lah di sana. Nah, menanggapi itu dari Mas Jansen sendiri,
sebenarnya olahraga itu mahal gak sih Mas? Bener gak sih? Mahal Stigma sebenarnya mahal kita bisa bilang relatif Mas ya. Oke. Karena kan saya juga merintis dari nol, Ya. dari minus bahkan. Oke. Saya merintis dari minus, jadi saya melihat bahwa mahal itu relatif. Hmm. Ada yang bilang let's say kayak mobil yang minibus itu ratusan juta, 100-200 juta bilang mahal ya, tergantung dari Betul. daya beli, itu satu. Hmm. Kedua, saya selalu bilang bahwa yang paling mahal itu adalah kesehatan. Oke. Iya kan? Kenapa? Kalau misalnya sudah sakit, kita dengan mudahnya itu kasarnya itu gesek bayar rumah sakit 800 juta, 900 juta, pasang ring jantung, atau berobat ke luar negeri itu bisa Mahal. habis puluhan juta. Just within 3-4 days itu tuh terpaksa bayar. Ya. Sedangkan kita yang kasarnya itu let's say membership gym yang 500 sampai 1 juta lah ya Betul. sebulan itu mahal. Sedangkan kalau kita berobat terpaksa bayar itu Lebih mah. kita mau Jauh gitu deh. karena terpaksa. Iya. Maksud saya itu Betul. adalah investasi ke kesehatan Hmm. itu memang bisa mahal kalau kita ngikutin tren. Ya. Kalau kita ingin kasarnya itu menjadi apa ya lifestyle dan Betul. mungkin ada sisi sosialnya juga. Iya. Misalnya Anda gabung di Setuju. gym yang kasarnya itu fancy, itu tempatnya itu memang banyak artisnya, Hmm. atau memang bisa bikin naik kelas Hmm. dari Sosial sosial ya. levelmu. Iya. Ya banyak orang yang akan masuk ke situ, cuman memang ada harga yang harus dibayar, Betul. price to pay kan. Kalau saya bilang bahwa tergantung willingness Anda. Ya. Kalau dibilang mahal, ya sekarang yang namanya video, media sosial tentang latihan itu berhamburan. Ya. Dulu susah sekali carinya. Cari informasi. Tapi sekarang buset itu kasarnya itu baru 1-2 tahun latihan dia udah bisa sharing gitu loh. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh aja gitu loh. Dan itu nggak ada yang larang. Justru selama itu kasarnya FOMO-nya untuk berolahraga, Betul. atau dia mengajak orang atau masyarakat untuk berolahraga, ya sah-sah aja. Nah, back to your questions, mahal itu benar-benar sangat relatif sih. Tapi ya itu tadi, kita akan melihat itu sebagai hal yang murah kalau udah sakit. Karena sakit itu udah terpaksa bayar. Ya. Nah, kalau kita bicara kenapa saat ini booming yang namanya nge-gym, olahraga, apalagi yang community maupun yang non Pelari community culture, ya, pelari pelari culture culture dan sekarang lain-lain, menurut saya itu sehat-sehat aja. Yang nggak sehat itu adalah ya seperangkat pakaian get ready with me itu benar-benar ujung kepala sampai ujung kaki itu udah harganya udah luar biasa gitu lah. Tapi optional, Betul. yang dimana memang sih akhirnya di-push. Ini sorry ya brandnya. Brand kadang-kadang nge-push bahwa kalau nggak gini kamu nggak culture Nggak ini, gitu. yes, benar. Cuman kalau lagi ya silahkan, kalau misalnya ada yang mau beli, saya nggak melarang. Kalau Ya. sanggup mah nggak Karena apa-apa. Iya. Saya juga melihat kok. Saya punya gym. Gym saya itu kasarnya tuh ya bisa, ini bukan saya jualan ya. Nggak apa-apa jualan Ya. juga boleh kok. Mumpung. Ya kan isinya juga public figure. Ya. Kenapa mereka suka sama gym saya? Karena saya tidak pernah atau lingkungannya itu tidak memaksa Anda untuk pakai fancy apparel. Apparel. Oke. Tapi aku kalau boleh tahu Mas, kan ini banyak, maksudnya Mas James tuh udah puluhan tahun lah, maksudnya udah puluhan tahun menggeluti dunia maksudnya olahraga gitu. Ngelihat yang sekarang kan digital, orang banyak banget olahraga ya dengan berbagai macam pilihannya gitu. Itu happy atau malah jadi kayak ini sebenarnya nggak bener nih, maksudnya malah jadi kayak nih pembawaan publik nih kalau di kayak gini nih sebenarnya happy atau malah kayak jadi kayak gitu, jadi worry, takutnya orang malah jadi salah nangkap, harusnya nggak gini gitu. Oke, that's a very good question. Jadi pada dasarnya apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Saya jamin. Baik itu pola olahraga, pola makan, sesuatu yang restriktif atau yang berlebihan, itu pasti ada diminishing return-nya. Ada manfaat yang kasarnya itu kalau lebih dari 3 itu menjadi suatu kasarnya itu berkuranglah manfaatnya, bahkan merugikan. Ya. Contohnya over training. Yes. Nah, kalau tapi untuk tahu overtraining itu benar-benar personal. Saya yang biasa kasar itu nge-gym 6 kali seminggu dan saya enjoy. Tapi kalau saya aplikasikan ke Anda, tipes dong. Yes. Pasti Yes. langsung yes. Nggak Mas mungkin. Gibran. Nggak mungkin, nggak? Nggak mungkin. Jadi semua orang tuh itu ada journey-nya masing-masing. Ya. Nah, yang membahayakan dari media sosial itu adalah kasarnya ini. Dia baru mulai lari, baru bisa nyampe 2 kilo. Temennya ngajak, yuk 10K aja. Masa nggak bisa sih? Gitu.
Jadi memang ada yang namanya social pressure. Yes. Nah, jadi olahraga itu memang harus tanya ke diri kita sendiri. Apakah kita mampu ngelakuinnya, enjoy nggak ngelakuinnya. Nah, tapi bicara manfaatnya Mas ya. Memang pada dasarnya kenapa anak-anak muda saat ini itu nge-gym itu atau olahraga itu menjadi bagian hidup, gaya hidupnya. Karena mereka more or less setelah saya tanya-tanya ya, ini observasi pribadi ya. Ternyata mereka juga memiliki parents yang tidak memperhatikan kesehatan. Oke. Jadi mereka melihat bahwa satu hal yang kurang yang tidak diajarkan oleh orang tuanya, yaitu tidak menjaga kesehatan tubuhnya. Tubuh. Yes. Karena tubuh itu tuh kan setiap hari ya kita kasarnya itu gunakan untuk beraktivitas, kemudian kita jaga untuk doing everything. Kalau tubuhnya nggak sehat, itu susah banget positive thinking, susah banget untuk produktif. Misalnya lower back pain, nggak bisa lama. Misalnya kita lagi ngomong kayak gini, saya 15 menit harus geser karena lower back pain. Jadi kalau ada masalah dengan tubuh, itu susah untuk fokus. Nah makanya apalagi di saat ini ya semua serba mahal ya. Kesehatan, asuransi dan lain-lain semakin melangit lah harganya. Jadi pada akhirnya membuat anak-anak muda ini benar-benar harus take care mental and physical health-nya mereka. Nah, kalau kita bicara mental health ya, tentu teman-teman juga tahu kita harus batasin informasi, kemudian apa yang kita konsumsi nggak cuma dari makanan tapi dari informasi yang kita masukin kan. Begitu pula dengan fisik kan. Kalau fisik kan memang kita harus menggerakkan, menggunakan otot-otot tubuh kita supaya apa? Supaya kita punya blood circulation, kemudian sampai ke otak, kemudian melancarkan seluruh fungsi tubuh dari mana? Dari bergerak. Kalau tubuh kita nggak bergerak, otomatis kasarnya itu fungsinya pun akan menurun. Apalagi dengan adanya penuaan nantinya. Jadi FOMO ini tuh sebenarnya bagus. Dengan mereka itu udah mulai rutin berolahraga. Cuman nanti tinggal bagaimana teman-teman kita, pelatih yang ngasih tahu ini kelebihan, ini kekurangan. Seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau kita belajar sesuatu, pada akhirnya kita tahu mana yang harus kita tambahkan, mana yang harus kita batasi. Kurangi. Nah itu sama, itu berlaku di pola makan dan pola olahraga. Jadi nggak karena bukan di Indonesia sih. Pada umumnya manusia akan berpikir bahwa sesuatu yang semakin banyak semakin bagus, ya kan? Dosisnya makin tinggi itu makin efektif gitu loh. Tapi kan nggak bisa begitu. Yes, benar. Nggak semuanya bisa. Betul. Bisa. Tidur pun kalau misalnya 15 jam sehari jadi kucing gitu. Kucing jadi kena- males. jadi males. gitu. Paling aku mau tanya nih Mas, kita udah mau masuk ke sesi yang berhubungan sama IdeaFest yaitu Rehumanize. Sebelum masuk ke Rehumanize itu sendiri, mungkin boleh pesan-pesan dari Mas Jansen, satu pesan kira-kira untuk orang yang ingin memulai hidup seperti Mas Jansen ya, entah itu jadi PT atau orang-orang yang bergerak di aktivis untuk kesehatan. Oke, pada dasarnya itu kita adalah our first client. Oke. Itu dulu deh. Hmm. Nanti mau jadi PT, mau belajar untuk diri sendiri, jangan lupa kalian adalah klien pertama kalian yang harus benar-benar kalian jaga dan latih dengan baik gitu loh. Kita sering kali kasarnya tuh kita pelatih kebugaran ya, sering kali komplain kok klien ini banyak maunya apa ini itu ya. Kalau misalnya kita juga nggak sehat, makanya kita akan gampang tersulut. Pada dasarnya jaga dulu dirimu apapun pekerjaannya ya. Latih, ajarin pola makan yang baik. Anggaplah diri kita klien ya. Ya. Ya pola latihan yang baik, pola makan yang baik, pola istirahat yang baik. Karena kenapa? Kita juga harus walk the talk kan. Apalagi seorang pelatih kebugaran, sorry to say kalau misalnya dia nggak walk the talk, jadi kayak, ngomong aja, kamu cuma bisa ngomong tapi nggak bisa jalanin tuh loh. Jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya ya. Kalau misalnya udah tahu ya, kita zaman milenial itu ada istilah itu, tong kosong nyaring bunyinya. Jadinya tuh orang tuh nggak bisa percaya dengan kamu ngomongnya doang tapi kamu nggak ngejalanin loh. Itu satu dari sisi pelatih kebugaran. Tapi kalau untuk orang awam sendiri, seperti yang saya bilang tadi, kita adalah our first client. Jadi pada akhirnya yang akan kita latih sampai menutup mata adalah diri kita gitu loh. Jadi treatmentnya itu seperti itu. Kenapa kita treatment diri kita seperti klien? Yang pertama, karena olahraga, meluangkan waktu untuk olahraga itu kayak meeting sama orang lain. Contoh kayak hari ini, saya datang meeting jam segini ya, datangnya jangan telat gitu. Itu kan saya menghargai teman-teman kan, supaya saya tidak telat. Saya usahakan on time. Kenapa? Karena saya menghargai teman-teman. Nah, dengan kita berolahraga,
Misalnya besok jam 10 saya olahraga. Kalau saya menghargai diri Diri saya sendiri. sendiri, I have to go. Saya harus olahraga. Karena I'm trying to respect my body. Jadi mindset seperti itu harus dikembangkan. Saya makan ini karena saya mencintai dan menghargai tubuh saya yang sudah susah-susah untuk kasarnya itu menghadapi kehidupan ya dengan kegilaan-kegilaan ekonomi dan kegilaan-kegilaan dunia. Untuk bisa survive adalah saya harus respect ke diri saya sendiri. Makanya kalau ditanya pola hidup saya kayak gimana, saya memang jarang posting tentang lagi olahraga, makan yang kasarnya itu cukup sehat itu. Kenapa? Karena itu udah merupakan bagian dari kehidupan saya gitu. Memang ada orang yang kasarnya itu dengan posting itu tujuannya adalah menginspirasi. Ya. Tapi intinya adalah do it for you. Jangan lakuin itu untuk orang lain. Jangan sampai Anda ngelakuin gaya hidup sehat itu untuk orang lain. Kenapa? Karena itu nggak akan long lasting. Hanya untuk nyenengin audiens, nyenengin teman, nyenengin orang di sekitar kita enggak. Tapi do it for yourself. Dari situ Anda baru bisa menginspirasi orang lain. Itu sih, Mas. Menarik sih, mind blowing nih. Iya. Ini sebuah tamparan juga ya, sebelum nge-serve orang lain harus ke diri Ya sendiri. sebenarnya dulu. klien pertama itu diri kita sendiri. Tapi kayak langsung ya juga ya, kita kalau sama orang gak enak, tapi sama diri sendiri. Iya, enakan. Iya. Oke, terakhir Mas Johnson, karena IdeaFest 2026 ini temanya rehumanize, apa sih makna rehumanize khususnya di bidang Mas Johnson sekarang? Saya itu di bidang jasa, Mas ya. Jadi rehumanize itu bukan hal yang asing buat kita. Dimana kita itu melatih manusia bukan melatih robot. Kita tuh nggak ada prompting AI atau hal-hal yang teknologi ya di tubuh Betul. kita. Sangat manusia ya. Ya memang teknologi kita bisa kurang tidur, Hmm. ya stress levelnya tinggi dan lain-lain. Tapi kan akhirnya itu adalah biologi. Itu diregulasi oleh tubuh kita. Nah, saya senang banget dengan topik rehumanize ini karena kenapa? Mengingatkan bahwa dengan advancement dari teknologi, ujung-ujungnya yang mengoperasikan adalah manusia. Kalau misalnya teknologi secanggih apapun, kalau manusianya nggak sehat, baik fisik maupun mental ya, ujung-ujungnya juga hasilnya nggak akan bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya dia sehat dan mentalnya dia sehat, maka teknologi itu amplifier aja, ya melipat gandakan kemampuan dari manusianya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau cakap dalam berteknologi ya make sure kita juga dalam posisi yang health and physically healthy juga. Karena outcome-nya akan sehat. Kasarnya itu prompting dari AI sama prompting ke tubuh kita. Kalau prompting ke tubuh kita udah benar, maka prompting yang keluar juga udah benar. Yes. Karena kan sebenarnya semuanya kembali ke dari dalam, dari manusianya gitu loh. Kalau manusianya sudah bobrok duluan, promptingnya juga bobrok tuh pasti itu. Makanya dengan tema rehumanize ini sebenarnya yang saya ingin sampaikan juga ke teman-teman IdeaFest dan juga ke teman-teman kita ya pelatih kebugaran maupun praktisi kebugaran adalah jangan melupakan sisi manusianya. Jangan sampai kita melihat bahwa teknologi itu akan eradicate atau menggantikan semua hal. Yes, ada beberapa sektor ekonomi yang akan tergantikan akan itu. Cuman kembali lagi karena kita di bidang jasa, kita sangat percaya diri bahwa seperti kesehatan, kreativitas itu nggak akan bisa tergantikan oleh ketidaksempurnaannya manusia. Karena dari ketidaksempurnaan itu kan bisa kasarnya itu bertemu dengan yang tidak sempurna yang lain menjadi suatu hal yang lebih indah gitu loh. Justru kalau misalnya semuanya sempurna, kotak, bosan juga liatnya itu loh. Karena tujuannya dari AI itu sendiri kan adalah kasarnya itu kesempurnaan. Di mana tidak ada kesalahan gitu loh. Tidak ada cacatnya gitu kan dari tujuan dari si teknologi. Tapi yang namanya manusia, ya namanya juga manusia katanya kan. Artinya apa? Bahwa kita bukannya memaklumi, bahwa kita menyadari bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari kita. Makanya kalau kita mengusahakan untuk menjadi sempurna itu kan nggak mungkin. Ya kan, karena semua teknologi adalah milik. Bercanda ya. Pada dasarnya itu sih, mungkin sebagai penutup aja, saya ingin teman-teman kembali lagi melihat bahwa secanggih apapun suatu teknologi, kemudian ancaman teknologi atau merasa terancam terhadap teknologi, itu ujung-ujungnya adalah manusia yang mengoperasikannya. Jadi jangan khawatir sih, apalagi di bidang saya ya, yang kasarnya itu
sering bercanda ya di video ya, kapan sih AI bisa gantiin pekerjaan saya lagi ditonjokin gitu. Lagi olahraga. Lagi olahraga, lagi ngapain gitu. Kapan sih AI gantiin pekerjaan saya? Dan ada hal-hal yang bisa digantikan dengan AI. Oke. Gitu sih. Terima kasih Mas Jansen. Detailnya nanti akan banyak sesi tentang kebugaran di Idea Fest. Ada banyak banget. Jadi lanjut Mas. maaf ya. Nggak Jadi kita tuh banyak banget milih narasumber di bidang kebugaran dari industri kebugaran yang akan nyambung nih dengan kreativitas, dengan rehumanize ini, karena itu kita sudah brief ya topik-topik yang relevan sama teman-teman yang masih muda maupun yang sudah tidak muda lagi di Idea Fest. Itu sih tambahan dari saya. Jadi Lanjut. ADFS-nya tanggal berapa jadinya? Tanggal 4 sampai 6 September di JICC. JICC. Jangan lupa Baik, beli tiket Saya salah nanti. satu pembicaranya, jadi Yoi. jangan lupa ketemu ya. Nanti detail ceritanya lebih detail lagi bisa langsung ketemu Betul, Mas Jansen di Boleh, Idea Fest. Mas Jansen. Oke, Mas Jansen. Terakhir, satu kalimat yang mungkin banyak orang baru memulai hidup sehat. Baru orang banyak memulai untuk kayak, yuk kita mulai untuk nge-gym, kita mulai olahraga gitu. Pesennya apa sih Mas James yang udah bertahun-tahun ada di dunia olahraga, terus kayak pesan-pesannya apa nih buat yang baru mulai atau buat yang lagi aktif-aktifnya ikut olahraga rutin nih Mas? Justru saya tidak worry dengan yang udah mulai, Mas. Oke. Karena dari berani memulai itu adalah hal yang paling berat. Yes. Kalau udah mulai, itu pasti nyasar, pasti bingung, pasti kenapa begini, kenapa harus begitu, itu pasti terjadi. Justru pesan saya ingin saya sampaikan adalah untuk orang-orang yang belum memulai. Oke. Baik apapun itu alasannya, baik apapun itu sebabnya. Saya nggak bilang alasannya, sebabnya. Karena kenapa? Kita seringkali terlalu fokus dengan hal-hal di luar dari tubuh atau dari diri kita. Baik itu pekerjaan, keluarga, dan saya memaklumi itu. Tapi ujung-ujungnya kan kembali ke dalam diri kita. Kasarnya itu kan ada yang mengatakan bahwa saya berani mati untuk keluarga saya atau anak saya. Kalau mati, justru yang struggling adalah keluarganya. Ya. Justru harus berani hidup sehat untuk keluarga atau lingkungannya. Karena untuk hidup sehat itu butuh effort, butuh upaya. Jadi buat teman-teman yang masih belum memulai, bayangkan kalau misalnya Anda sakit, ya, misalnya punya masalah kesehatan, yang terdampak itu bukan diri Anda aja, tapi keluarga juga, baik anak, orang tua. Mereka yang akan menanggung itu semuanya, dan itu terjadi di saya. Di mana satu orang yang sakit, tapi semuanya yang terdampak. Traumanya kemana-mana lah kasarnya. Belum lagi biaya berobatnya. Jadi jangan lupakan kesehatan. Karena sekalinya Anda sakit, itu dampaknya sangat-sangat masif. Itu aja pesan dari saya. Jadi tolong jaga kesehatan again. Jangan lupa harus ada luangin waktu untuk olahraga. Betul. Belajar pola makan yang baik, pola istirahat yang baik. Karena itu adalah the best investment untuk diri Anda sendiri. Kalau misalnya kita bilang finansial, market bisa crash. Sedangkan kalau investasi ke kesehatan, itu returnnya udah paling oke lah, paling mantap. Itu saran saya. Siap. Siap. Terima kasih. Thank you, Thank you so much. much. Sama-sama. Mas Jansen, thank you so much juga buat teman-teman Idea Friends yang udah nonton. Detailnya nanti bisa melihat sesi Mas Jansen di Idea Fest 2026. Thank you semuanya. Hai guys, thank you udah nonton iConnect with Idea Friends. Jangan lupa datang ke Idea Fest tanggal 4 sampai 6 September 2026 di JICC. Yes, see you. See you.